Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai manajemen persediaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabila Nuradini, kemudian ada rekan saya Hanifah Skar Arsy, Nela Farah, Nurul Wadatunisa, dan juga ada Edi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen persediaan dan juga pengendalian persediaan. Manajemen persediaan atau biasa disebut sebagai inventory management merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan ini merupakan sistem, metode, atau cara untuk mengendalikan dan mengelola persediaan yang dimiliki perusahaan, atau juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk dapat menjaga jumlah optimum barang-barang yang dimiliki. Persediaan merupakan suatu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk dapat memenuhi tujuan tertentu. Misalnya digunakan dalam suatu proses produksi atau perakitan untuk bisa dijual kembali atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan di sini memuat arti yang beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, atau bahkan suku cadang. Persediaan yang tinggi membuat perusahaan memungkinkan memenuhi permintaan yang mendadak. Namun, persediaan yang terlalu tinggi membuat biaya penyimpanan dan biaya modal semakin tinggi pula. Tapi, apabila perusahaan bisa memprediksi dengan tepat kebutuhan akan bahan baku atau barang jadi, perusahaan bisa menyediakan persediaan tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Namun, jika persediaan ini kurang, maka akan menghambat proses produksi dari perusahaan itu. Belum lagi perusahaan harus menghadapi berbagai ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory management sangat penting untuk dilakukan suatu perusahaan. Yang kedua adalah pengendalian persediaan. Sistem pengendalian persediaan merupakan serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Sistem ini ada untuk menentukan dan menjamin tersedianya persediaan yang tepat kuantitas dan waktu. Dalam mengendalikan persediaan, perusahaan melakukan sistem pengawasan persediaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jumlah persediaan dikaitkan dengan variabel tertentu. Sistem manajemen persediaan ini merupakan sistem yang paling sederhana. Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa persediaan barang jadi rata-rata akan sebesar 1 bulan penjualan. Dengan demikian, jika penjualan tersebut meningkat, rata-rata persediaan juga akan meningkat. Demikian jika menurun. Kemudian yang kedua ada Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity merupakan suatu konsep yang penting dalam pengendalian persediaan barang mentah, barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Dalam analisa ini, kita ingin menentukan berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis dengan ditentukannya kebutuhan dalam satu periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada potongan pembelian dalam jumlah yang besar. Kadang-kadang terjadi perusahaan yang ditawari potongan apabila perusahaan itu membeli dalam jumlah yang sangat besar atau quantity discount. Diskon ini ditawarkan untuk pembelian dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah pesanan yang paling ekonomis. Kalau kita menerima tawaran itu, kita akan mendapatkan harga yang lebih murah dan biaya pesan yang lebih kecil, tetapi harus menanggung biaya simpan yang lebih besar. Kemudian yang keempat, ada titik pemesanan kembali dan persediaan keamanan. Apabila tenggang waktu antara saat perusahaan memesan dan saat barang tersebut datang, atau biasa juga disebut dengan lead time,
sama dengan 0, maka pada saat jumlah persediaan sama dengan 0 itu, perusahaan melakukan sebuah pemesanan. Perusahaan menyediakan persediaan keamanan atau safety stock agar perusahaan tidak mengalami kehabisan bahan baku. Untuk yang kelima yaitu penentuan jumlah persediaan keamanan. Semakin besar persediaan keamanan, tentu juga semakin kecil kemungkinan perusahaan kehabisan persediaan. Sebaliknya, biaya simpan tambahan akan semakin besar dengan semakin bertambahnya persediaan keamanan ini. Maka secara konsepsional, besarnya safety stock yang optimal adalah yang akan menyamakan tambahan biaya simpan ini dengan kerugian yang diharapkan karena perusahaan kehabisan persediaan. Selanjutnya adalah fungsi manajemen persediaan. Menurut Freddy Rangkuti, fungsi persediaan ada 3, yaitu yang pertama fungsi decoupling. Fungsi decoupling adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi economic lot sizing. Persediaan lot size ini dapat mempertimbangkan penghematan atau potongan pembelian. Jadi biaya pengangkutan per unit menjadi lebih murah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi antisipasi. Hal ini apabila perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman atau seasonal inventories. Adapun menurut Harjanto, fungsi manajemen persediaan ada 6. Yang pertama, menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga, menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga barang atau inflasi. Yang keempat, untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Perusahaan tidak akan sulit bila bahan tersebut tidak tersedia di pasaran. Yang kelima, mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas atau quantity discount. Yang keenam, memberikan pelayanan kepada langganan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Kemudian selanjutnya, faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan perusahaan. Secara umum, besar kecilnya persediaan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ialah lead time, yaitu lamanya masa tunggu material yang dipesan datang. Kemudian yang kedua, frekuensi penggunaan bahan selama satu periode. Yang ketiga ialah jumlah dana yang tersedia. Yang keempat, daya tahan material. Secara umum, pembagian persediaan dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut. Untuk persediaan bahan baku, faktor yang mempengaruhi diantaranya 1. Tingkat produksi yang diperkirakan. 2. Fluktuasi produksi karena faktor musiman. 3. Kelangsungan suplai bahan baku. 4. Efisiensi skedul pembelian. 5. Pola proses produksi. Klasifikasi persediaan. Secara umum perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jenis-jenis persediaan menurut fungsinya. Yang pertama, flat stock, yaitu persediaan yang diadakan ketika jumlah produksi lebih besar daripada yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua, fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk fluktuasi konsumen yang tidak terduga. Yang selanjutnya, anticipation stock, yaitu adalah persediaan yang diadakan untuk fluktuasi yang sudah diramalkan berdasarkan pola tahunan atau musiman. Jenis-jenis biaya persediaan. Yang pertama, jenis-jenis biaya persediaan menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama,
persediaan barang dagang. Yang kedua, persediaan manufaktur. Yang ketiga, persediaan rupa-rupa. Jenis biaya persediaan. A. Yang berhubungan dengan persediaan. 1. Biaya penyimpanan persediaan. 2. Biaya pengadaan persediaan. 3. Biaya produksi. 4. Biaya akibat kekurangan persediaan. Yang B. Biaya persediaan meliputi 1. Biaya simpan. 2. Biaya pesan. 3. Biaya penyimpanan. 4. Biaya kehabisan barang. Yang selanjutnya yaitu pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, perusahaan itu pada umumnya menggunakan metode-metode. Nah, metode-metode itu diantaranya adalah yang pertama metode EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ atau kuantitas pesanan ekonomis adalah suatu metode untuk menentukan beberapa jumlah pesanan yang paling ekonomis untuk satu kali pesan. Ini merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Economic Order Quantity adalah tingkat persediaan yang meminimalkan biaya total menyimpan persediaan dan biaya pemesanan. Tujuan dari Economic Order Quantity ini agar kuantitas persediaan yang dipesan dan total biaya persediaan dapat diminimumkan sepanjang periode perencanaan produksi. Hal-hal yang harus diperhatikan dan berkaitan dengan Economic Order Quantity itu pada masalah klasifikasi biaya. Pentingnya klasifikasi biaya akan memudahkan kita dalam melakukan analisis sehingga hasil yang akan diperoleh akan diakui kebenarannya. Secara umum, klasifikasi biaya dilakukan dengan cara yang pertama biaya angkut atau carrying cost, yang kedua biaya pemesanan atau ordering cost, dan yang ketiga biaya total atau total cost. Secara matematis, metode Economic Order Quantity itu dirumuskan sebagai EOQ atau Q sama dengan akar 2RC0 dibagi CH, di mana R itu kebutuhan bahan mentah 1 tahun, C0 atau sama dengan CS atau sama dengan S adalah ordering cost tiap kali pesanan, dan CH atau sama dengan H itu holding cost per unit satu satuan waktu. Contoh kasusnya ini diketahui sebuah perusahaan memiliki kebutuhan bahan baku sebesar 10.000 unit per tahun. Biaya pemesanan untuk pengadaan bahan tersebut adalah sebesar Rp150 per order. Biaya simpan yang terjadi sebesar 0,75 per tahun. Hari kerja per tahun adalah 350 hari. Waktu tunggu atau lead time untuk pengiriman bahan tersebut selama 10 hari. Yang ditanyakan, hitunglah EOQ-nya, total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengadaan barang tersebut, berapa kali perusahaan melakukan pesanan dalam setahun, berapa EOQ akan habis dikonsumsi perusahaan, dan tentukan di order point-nya. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama kita masukkan ke dalam rumus yang EOQ tadi akan dihasilkan 2000 unit. Itu EOQ-nya 2000 unit, lalu kita cari total cost-nya. Dengan rumus ini akan dihasilkan Rp1.500. Lalu jumlah pesanan per tahun 10.000 dibagi 2.000 sama dengan 5 kali. Durasi habisnya EOQ 350 dibagi 5 sama dengan 70 hari. Dan reorder point-nya nanti 10 dikali 10.000 dibagi 350 didapatkan hasil 285,7 hari. Lanjut, yang kedua adalah metode MRP atau Material Requirement Planning, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia dan tetap ada untuk digunakan. Metode ini berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, maka otomatis biaya yang digunakan untuk menjaga persediaan juga makin sedikit. Metode yang ketiga adalah metode JIT atau Just in Time. Metode ini memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat untuk tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan. Atau dengan kata lain, perusahaan diusahakan hanya memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Pada metode safety stock, yaitu suatu metode pengamanan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan. Persediaan pengaman atau sering pula disebut dengan safety stock adalah persediaan yang dilakukan untuk mengantisipasi unsur ketidakpastian permintaan
dan penyediaan yang digunakan suatu perusahaan manufaktur sehingga tidak terjadi kehabisan atau kekurangan persediaan. Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya safety stock adalah 1. Penggunaan bahan baku rata-rata, 2. Faktor waktu, 3. Persediaan antisipasi, 4. Persediaan dalam pengiriman atau transit stok. Yang terakhir adalah metode analisa ABC, yaitu teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang didasarkan pada nilai rupiah pada investasi masing-masing golongan persediaan. Penggunaan analisis ABC adalah untuk menetapkan 1. Frekuensi perhitungan inventory, 2. Prioritas rekayasa, 3. Prioritas pembelian, 4. Keamanan, 5. Sistem pengisian kembali, dan yang terakhir keputusan investasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.